Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama Eja akan buat roti yang paling Mama Eja rekomendasikan dari seluruh roti yang udah Mama Eja pernah buat. Ini ada roti isi sosis keju. Ini kelembutannya luar biasa dan rasanya seperti di toko roti terkenal itu loh yang bread talk. Oke, untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita buat bahan pertama dulu, tepung terigu protein sedang, kemudian gula pasir, ragi instan, dan air yang hangat. Nah, jika pada satu video itu atau resep tidak ada keterangan air hangat, panas, atau dingin, artinya airnya suhu ruang ya. Nah, ini semua bahan kita campurkan dulu, kita masukkan dulu semuanya. Tentunya harus kita aduk merata. Kalau bahan kering udah masuk, masukkan air yang hangat. Airnya hangat, suam-suam kuku. Kembali kita aduk. Nah, memang ya, di setiap pembuatan roti itu umumnya bahan dasarnya sama, tapi tentunya ada perbedaan dari bahan ataupun pastinya caranya ya. Nah, kalau udah tercampur gini akan kita tutup dan istirahatkan selama 30 menit pada suhu ruang. Nih, saat 30 menit udah berbusa-busa seperti itu, nih bersarang-sarang, kalian bisa lihat. Nah, jadi setiap roti itu sebenarnya punya rasa dan ciri khas kelembutannya masing-masing. Nah, kalau udah kita masukkan air susu yang hangat. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Kita campurkan dulu. Lalu tambahkan whipped cream cair, boleh merek apa aja. Kalau whipped creamnya nggak ada, tapi sebaiknya gunakan sesuai resep ya. Biasanya kalau whipped cream ini nggak ada ya digantinya dengan air susu. Jadi total air susunya ditambahkan dengan jumlah whipped cream. Tapi jika kalian tidak menggunakan whipped cream, tentunya hasilnya akan berbeda. Tidak seperti roti yang Mama Eja rekomendasikan ini. Nah, kemudian kita masukkan garam tadi ya, dan kita aduk semuanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau udah, yang terakhir kita masukkan tepung terigu, kemudian susu bubuk, kemudian gula pasir. Kembali kita aduk merata. Untuk terigunya, kalian masukkan dulu 240 gram tepung terigu. Kalian harus lihat konsistensinya seperti apa. Jangan terlalu lunak banget juga. Tapi emang sih teksturnya agak melekat-lekat. Kalau 240 gram itu masih kurang, kalian bisa tambahkan sedikit demi sedikit sampai kalian bisa lihat ini ketika kita mencampurnya konsistensinya seperti itu. Tidak terlalu keras ataupun terlalu lunak banget. Kalau udah tercampur, kita masukkan margarin dan kembali kita campurkan kembali. Nah, untuk bahan lemak ini, kalau ada butter ya lebih baik ya, dari rasanya itu tentunya lebih lezat dibanding kita menggunakan margarin. Nah, sekarang kita aduk, caranya seperti itu, kalian bisa lihat dibulet-buletkan. Ini kurang lebih setengah menit atau kalau mau juga 1 menit. Itu udah terlihat tidak melekat lagi pada wadah seperti itu ya. Dan ini akan kita istirahatkan. Setiap istirahat tergantung pada suhu ruang ya. Dan ini akan kita istirahatkan selama 30 menit sampai terjadi perubahan lebih mengembang seperti ini. Kalian bisa lihat. Oh ya, pada tahapan ini tadi kalian bisa menggunakan mixer juga ya. Ini jika kalian nggak menggunakan mixer, caranya cukup mudah. Dan ini kita folding kembali, dibulat-bulatkan seperti ini. Makin terlihat halus kan? Dan adonannya itu udah semakin elastis. Semakin juga tidak menempel, tapi konsistensinya tidak keras ataupun tidak terlalu lunak banget. Kembali kita bulatkan dan akan kita istirahatkan kembali selama 30 menit. Tentunya sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, jika kalian menggunakan mixer, waktu jeda itu langsung 1 jam aja. Nggak ada interval di antaranya ya. Nah, ini setelah 30 menit yang kedua, kalian bisa lihat adonannya udah mengembang dan udah semakin halus. Kita pindahkan pada papan kerja, kembali kita folding dulu.
sambil membuang udara atau gas yang terjebak di dalamnya. Konsistensi adonannya sangat tepat, tidak melekat pada papan kerja tapi tetap lunak. Nih, udah mulus banget ya. Sekarang akan kita bagi-bagi. Di sini Mama J dapatkan 8 buah dengan ukuran atau beratnya itu per pieces 75 gram. Ini kita potong-potong dulu, tapi kalau untuk berat atau ukurannya sesuai selera aja. Sekarang setiap bagiannya kalian bisa lihat cara yang pada papan kerja, kita folding dan rounding seperti ini. Langsung aja letakkan pada wadah lain dulu sesuai urutannya ya. Begitu juga nanti saat kita membentuknya. Nih, ini akan menjadikan adonan ini semakin halus. Caranya cukup mudah, masih tanpa mixer dan tanpa ulen yang berlebihan. Nah, kalau udah semua, ini akan kita rilekskan dulu selama 15 menit agar lebih mudah dibentuknya ya. Dan tentunya kita bentuk itu dari urutan yang pertama. Nah, jika kalian merasa agak sedikit melekat karena nanti akan kita rolling seperti ini, taburi sedikit aja dengan terigu. Kemudian kita gulung. Caranya bisa lihat pada video. Kemudian kita rolling memanjang. Sebenarnya kalau untuk modelnya bisa sesuai selera. Membesar di bagian bawah, mengecil di bagian atas, membentuk segitiga. Seperti kalau kita akan buat croissant. Nah, isiannya Mama J menggunakan sosis dan potongan keju. Sosisnya ini besar jadi dibagi 2. Pokoknya kalau untuk isian boleh sesuai selera. Kalian bisa lihat ini adonannya sangat halus, mulus tanpa kita harus uleni secara berlebihan ataupun menggunakan mixer. Yang udah dibentuk bisa kita letakkan langsung di loyang. Dan jangan lupa kalian tutup ya, agar permukaannya tidak kering. Nah, ini satu lagi, jadi kita tekan ringan aja, kemudian kita gulung. Ini akan buat roti kalian tuh lebih lembut, ya, mengembang dan lembut. Jadi ini adalah salah satu roti yang paling Mama J rekomendasikan, hasilnya ciami dan rasanya itu, rasa dan teksturnya sangat lembut, tidak mudah kering. Dengan rasa yang mirip banget, autentik banget dengan roti-roti yang terkenal di luaran itu, seperti bread talk itu ya. Dan pastinya kalian tidak akan pernah menyesal mencoba roti ini. Nah, ini satu lagi, jadi digulung, bisa sambil ditarik sedikit agar lapisannya banyak gitu. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya lumayan besar ya. Nah, kita dapatkan 8 pieces. Atur jaraknya. Dan akan kita istirahatkan kembali sebelum di oven sampai mengembang 2 kali lipat. Di sini Mama J 1 jam, tapi kembali lagi pada suhu ruang kalian ya. Yang pasti sampai mengembang. Kemudian olesi dengan air susu permukaannya. Mama J menggunakan susu bubuk yang diberi sedikit air. Sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu dengan suhu 160 derajat Celcius selama 15 menit. Ini udah mengembang dan siap kita oven. Kita oven selama 20 sampai 25 menit atau sampai kecoklatan yang kalian inginkan dan matang. Tentunya sesuai dengan karakteristik oven kalian masing-masing. Di sini Mama J 25 menit, kalau agak mau lebih tua lagi bisa ditambahkan. Ini sangat cantik, cakep, melembung, halus dan mulus ya. Kalian bisa lihat di situ. Ini dia hasilnya. Nggak terlalu coklat tua banget. Selagi panas, olesi dengan margarin agar lebih lembut dan terlihat shiny. Ini dia hasilnya. Udah bisa terlihat kelembutannya. Coba kita tarik, ini ada yang melekat. Serat-seratnya juga sangat halus. Dan sampai keesokan harinya tuh agar tetap lembut, lembab, itu kalian letakkan
di dalam wadah yang benar-benar kedap udara. Kalau enggak ya diplastikin dulu ya. Nah, ini dia hasilnya. Dalamnya isi batangan sosis dan keju. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Enji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.